Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well teman-teman, balik lagi di segmen jawab-jawab. Nah, kali ini aku dapat DM yang bagus lagi nih untuk aku bikin konten dan aku angkat di YouTube. Tapi kayak biasanya, sebelum aku mulai video ini, kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya, like kalau misalnya kalian suka video ini, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. So teman-teman, langsung aja kita masuk di segmen jawab-jawab kali ini. Dan ini aku dapat DM dari @tiapharirebahan. Oke. Nama akunnya ya Tiap Hari Rebahan. Siap, no live berarti ya. Jadi DM-nya gini. Assalamualaikum Kang Ganjar. Waalaikumsalam. BTW boleh request konten nggak nih? Saya pengen request konten tentang masalah nama brand. Kebetulan kemarin ada yang DM nyuruh ganti nama brand saya Sayunak Jidat. Dia ngeklaim secara sepihak bahwa nama brand dia yang lebih dulu dibuat sambil ngasih bukti pembuatan tahun akun IG-nya. Dan nama brand yang dipermasalahkannya pun merupakan kata umum yang banyak seliweran di mana-mana. Ya intinya ini orang nggak mau ada yang sama nama brandnya sama brandnya dia. Boleh dong kalau misalnya jadiin bahan konten biar sekalian saya juga belajar. Besok-besok kalau ketemu sama orang begini harus gimana nanggepinnya. Oke. Nah dari DM itu aku bales nama brandmu sama nama brandnya orangnya itu apa, dan dia bales. Ini aku sensor ya teman-teman. Ya pokoknya si yang ngeklaim ini dia itu berdalih kalau nanti sampai ada event gede terus ketemu bareng katanya nggak enak dilihat pengunjung karena samaan. Oke. Sekarang IG saya sudah ganti karena dia ngotot terus. Nah kebetulan juga emang saya mau rebranding. Jadi ya udah ganti dulu sementara. Kalau pas nggak rebranding ya dia bakalan ngeladenin katanya gitu. Ya biar nanti kedepannya kalau ada lagi kejadian kayak gini sama brand lain khususnya saya pribadi, mungkin Mas Ganjar bisa bikin kontennya gimana solusinya buat hal seperti ini. Oke. Jadi ya ini sebenarnya udah banyak banget kasusnya seperti ini, dan dari pihak si ngeklaimnya juga mungkin terlalu bisa dibilang kayak alay kalau menurutku, karena aku udah sempat lihat juga nama brandnya dia sama nama brandnya si yang ngeklaim itu, dan ya menurutku sih bukan bukan jiplak, juga bukan sama namanya sama plak 100% juga enggak gitu. Nah jadi untuk video kali ini aku juga pengen kasih sedikit edukasi buat kalian khususnya yang baru terjun atau yang pengen terjun di dalam dunia clothing. Sebenarnya nggak cuma clothing aja, semua bisnis juga bisa diimplementasikan hal seperti ini. Nah di sini dari DM-nya si Tiap Hari Rebahan ini permasalahannya adalah dia punya brand ya. Kalau menurutku sih baru, jadi kebetulan namanya hampir sama salah satu brand yang udah berdiri duluan. Tapi setelah aku cek juga di IG yang dia ngeklaim ini, dia itu juga masih baru, tergolong masih baru. Rilisnya atau dia post pertama itu di tahun 2020 ini, bulan Februari tepatnya. Jadi ya menurutku baru bulan kemarin gitu loh. Jadi udah brand baru udah sok-sokan ngeklaim segala macam itu ya dibilang ya brand-brand kayak gitu sih nggak bakalan lama kayak gitu loh. Percaya sama aku itu brandnya pasti nggak bakalan lama, paling ya setahun udah cakep lah, bisa bertahan setahun itu udah bagus lah kalau menurutku. Oke, jadi di sini buat teman-teman khususnya mungkin aku ada beberapa saran yang mungkin bisa kalian ikutin juga atau bisa kalian pertimbangkan. Misalnya kalian pengen bikin brand atau sekarang udah bikin brand tapi takut gimana-gimananya gitu sama nama atau hak cipta atau segala macam kayak gitu. Oke, yang pertama cek nama brand yang kalian pilih. Ya ini khususnya buat kalian yang baru mau mulai atau yang mungkin masih baru gitu kan. Itu kalian harus cek dulu nama brand kalian udah ada belum nih yang make. Nah kalian bisa cek di semua platform di internet, bisa di website, bisa di sosmed, bisa di Haki kalau misalnya perlu ya. Nah kalau misal nama yang kita pilih udah ada tapi post IG-nya udah lama nggak aktif, misal last post tahun 2016 misalnya, nah itu apakah boleh dipakai mas? Nah ini pertanyaan yang agak tricky juga sih kalau menurutku. Jadi biasanya memang brand yang mungkin udah setahun atau ya mungkin 3 tahun atau 4 tahun nggak upload lagi, nggak update lagi, menurutku ya itu udah nggak aktif. Jadi dia udah nggak dijalanin lagi bisnisnya, atau Instagram itu udah nggak dipakai lagi kayak gitu. Tapi kalau misal brand kita gede nih, terus tiba-tiba ada ngeklaim, ya
susah juga gitu kalau misalnya tiba-tiba akun yang tadi misalnya last postnya 2016 tiba-tiba dia aktif lagi, kemudian dia tiba-tiba ngeklaim, itu ya agak susah juga sih. Nah maka dari itu kalau bisa waktu di awal itu kalian bikin nama yang berbeda gitu loh. Agak susah sih kalau zaman sekarang kita cari nama yang yang bener-bener nggak ada sama sekali, itu agak-agak susah gitu. Nah aku dulu juga gitu teman-teman, aku nyari nama Masahiro ini ya, brandku ini juga nggak sehari 2 hari, itu bahkan sampai hampir sebulan baru ya ketemu nama ini yang aman menurutku kayak gitu. Oke lanjut. Yang kedua, patenkan nama brand kalian di Haki. Nah ini misal kalian di awal emang punya dana, atau sekarang kalian lagi punya bisnis terus juga ada sedikit dana gitu, atau ngumpulin dana untuk ngurus Haki. Nah itu lebih bagus. Cuma aku juga nggak terlalu menyarankan untuk di awal langsung bikin Haki gitu, karena lumayan, yang pertama lumayan ribet, yang kedua uangnya juga lumayan kayak gitu. Nah kalau misal belum ada dana ya nggak apa-apa, kalian jalan dulu aja gitu loh. Tapi perhatikan poin yang pertama tadi yang aku bilang di awal gitu kan, cek nama brand kalian yang pengen kalian pilih. Kalau misalnya kalian udah punya atau udah terdaftar di Haki, nah itu kalian udah punya satu step di depan orang lain. Nah misal nih tiba-tiba ada brand yang ngaku-ngaku duluan bikin pakai nama tersebut, ya kalian bisa counter dengan tanyain mana bukti patennya, padahal kan kalian udah punya nih atau udah terdaftar gitu. Ya kalian tanyain aja, dia pasti ya nggak bakalan bisa, karena namanya kalau misalnya dia pengen ngeklaim misalnya namanya sama, kan kalian udah ngeklaim duluan nih di Haki, ya otomatis kalian yang bakalan menang kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kasusnya kayak tadi gimana mas, yang dia cuma punya bukti postingan awal duluan gitu ya, dia posting duluan sebelum misalnya brand kita gitu. Ya menurutku kalau misalnya post pertama di IG itu belum bisa dibilang valid ya teman-teman. Kalau kayak gitu, kalau misalnya kita cuma main ya data seperti itu, bisa jadi Instagramku sekarang kan postingan paling pertama aku itu tahun 2014. Nah bisa jadi aku misal tiba-tiba aku ganti semua foto profilnya, aku hapusin semua, terus bionya aku ganti jadi bikin brand yang mungkin udah yang sekarang lagi gede gitu. Aku tiba-tiba bikin nama misal contoh brand-brand tahun 2014 itu apa sih? Banyak ya, kayak AHA itu kan terkenal mungkin AHA itu nggak tahu, aku patennya 2000 pokoknya belasan sih. Nah itu apakah duluan atau aku duluan di tahun 2014 itu. Nah misal aku bikin AHA nih, nah anggap aja misal AHA baru pertama posting di tahun 2015 atau 2016, ya menang aku teman-teman kalau misalnya hitung-hitungan valid atau enggaknya dari postingan pertama kayak gitu. Nah kalau dari kasus si tiap hari rebahan ini, aku lihat akunnya sih yang ngeklaim itu dia juga termasuk baru kalau menurutku ya, karena dia itu buatnya juga bulan Februari di tahun ini, jadi termasuk baru, dan aku yakin hakinya juga pasti belum terdaftar kayak gitu, dan namanya juga nggak plek 100% sama si punyanya si tiap hari rebahan gitu loh. Nah jadi aku kasih contoh ya teman-teman, jadi kan nama brandku adalah Masahiro. Ketika ada orang bikin nama, mungkin nama brandnya adalah Masahiro ya, jadi cuma nambahin CK-nya aja. Kalau menurutku sih nggak masalah gitu, karena banyak juga brand-brand lokal sekarang itu yang namanya juga mirip-mirip gitu, tapi ya it's okay aja gitu loh. Ketika dia punya punya Haki, udah terdaftar di Haki juga fine-fine aja gitu. Contoh di Indonesia itu ada brand sepatu gitu, kayak Saba sama Sage, sama-sama Sa gitu ya. Atau yang mungkin hampir-hampir mirip itu Kompas sama sekarang yang lagi viral Kampes gitu misal. Ya menurutku tadi juga punyanya si tiap hari rebahan sama yang ngeklaim ini bukan sama gitu loh, bukan misalnya Kompas terus dia bikin Kompas gitu. Kompas pun juga sekarang kan ada yang Kompas logonya beda gitu ya, Kompas yang kita tahu yang ya ada centangnya itu, sama Kompas yang ya gambar Kompas gitu logonya gitu. Ya kalau yang kayak gitu sih bener kena bisa dibilang kayak kena hak cipta atau segala macam. Cuma kalau misalnya kasus yang tadi si punya tiap hari rebahan itu, dia namanya nggak sama persis, kemudian logonya juga beda, ya kita nggak bisa marah-marah ke orang gitu kalau misalnya dari segi nama pun beda, kemudian logo juga beda. Jadi ya sebenarnya it's okay aja gitu loh. Nah ini semua yang aku sebutkan tadi adalah pendapatku pribadi, tapi itu semua udah berdasarkan berdasarkan hukum tentang hak cipta gitu. Jadi ya menurutku ya bisa dibilang apa yang aku bilang ini sedikit banyak valid lah kalau misalnya kalian berurusan sama hukum. Jadi seperti itu. Jadi misal kalian punya nama yang mirip-mirip sama orang, tapi
dari segi logo, kemudian nama juga nggak 100% sama, menurutku masih aman gitu loh. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, buat kalian nih yang baru mulai atau yang mungkin baru pengen bikin brand, supaya misalnya nggak ada permasalahan seperti ini lagi di depannya, itu yang harus kalian perhatikan adalah detail-detail yang jarang orang perhatikan. Contohnya ya ini tadi, kayak nama, kemudian logo, itu kan bisa jadi banyak orang yang nggak terlalu aware. Jadi mereka lebih fokus ke gimana produksinya, gimana jualannya, kayak gitu. Nah itu dia kenapa develop bisnis itu nggak bisa instan teman-teman. Jadi ya butuh proses. Itu aja aku sendiri ya, Mas Heru ini kan ownernya aku pribadi. Jadi bukan sama teman atau sama tim untuk di awal. Jadi emang pure aku bikin ini sendiri. Jadi otomatis aku semua harus belajar sendiri dulu waktu di awal. Nah dari situ akhirnya aku bisa gimana mau develop bisnis. Ya sampai sekarang pun aku juga masih belajar gitu sama anak-anak gitu kan. Nah bisnis itu nggak ada yang instan teman-teman. Jadi kayak yang aku tadi bilang, bisnis itu nggak sekedar desain, produksi, jual. Ada hal-hal yang lebih detail kalau emang kita mau ada rencana bisnis kita itu untuk bisnis jangka panjang. Jadi seperti itu. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian untuk video kali ini. Jadi tentang DM dari si tiap hari rebahan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kalau misalnya ada permasalahan seperti ini lagi, kalian nggak panik ya, nggak bingung menghadapi orang-orang yang ngeklaim semaunya tanpa punya bukti yang kuat. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung aja DM di @ganjar_mulia. Link aku taruh description di bawah. Stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye.